Bayangkan jika saya bilang, usia tua itu bukan garis finish, tapi justru ujian terbesar dalam hidup kita. Sebuah ujian yang bisa kita gagal total, tenggelam dalam penyesalan dan ketakutan, atau kita lulus dengan gemilang, meraih kebijaksanaan dan ketenangan. Hari ini, berbekal gagasan para filsuf Stoa kuno, kita akan mengulas 10 kesalahan fatal yang mengubah masa keemasan menjadi masa-masa yang terasa berat. Dan saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan melihat penuaan dengan cara yang sama sekali berbeda. Sebagai permulaan, mari kita ingat kembali, siapa sebenarnya kaum Stoa itu. Mereka bukan sekadar pria berjenggot, berjubah yang termenung menatap jauh ke depan. Mereka adalah kaisar, seperti Marcus Aurelius, dan mantan budak, seperti Epictetus. Orang-orang yang mencari jawaban praktis untuk pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Filosofi mereka bukanlah sekadar teori di buku-buku usang yang berdebu, melainkan seperangkat alat praktis untuk pikiran kita. Dan justru alat-alat inilah yang membantu kita menghadapi usia tua, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang mentor. Baiklah, mari kita mulai dengan jebakan paling berbahaya dan mungkin yang paling licik, yaitu ketakutan akan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seiring bertambahnya usia, ketakutan ini semakin menguat. Kita takut akan penyakit yang mungkin menyerang, khawatir ingatan akan memudar, dan mencemaskan stabilitas finansial. Kita berubah menjadi seseorang yang siang malam memantau ramalan cuaca, melihat badai yang akan datang, lalu membeku ketakutan. Dia hanya duduk di rumah, menunggu. Namun apa gunanya semua ini? Kecemasan tidak akan mengubah cuaca. Itu hanya akan meracuni hari-hari tenang yang ia miliki sekarang. Disinilah para filsuf Stoa mengajak kita untuk melakukan revolusi mental. Mereka berkata, berhentilah memandangi awan-awan itu. Lihatlah kapalmu sendiri. Filsuf Stoa terkemuka, Epictetus, merumuskannya dengan sederhana. Beberapa hal ada dalam kendali kita, sementara yang lain tidak. Penyakit, pendapat orang lain, berjalannya waktu, semua itu tidak berada dalam kendali kita. Lalu, apa yang tersisa? Reaksi kita, pikiran kita, keputusan kita, sikap kita terhadap segala yang terjadi. Alih-alih panik karena badai, seorang filsuf Stoa bertanya pada dirinya sendiri, apakah kapal saya cukup kuat? Apakah saya tahu cara mengemudikannya? Apakah saya memegang kemudi pikiran saya dengan teguh? Fokus bergeser dari ketakutan yang tidak berguna menuju tindakan yang membangun. Perkuat karakter Anda, latihlah ketenangan. Itulah kapal Anda yang tidak akan gentar menghadapi badai apapun. Dan inilah kesalahan kedua yang sering menyeret kita ke jurang, layaknya jangkar yang menenggelamkan, yaitu beban berat masa lalu. Rentetan pertanyaan, bagaimana jika dulu? Yang tiada henti, kedengarannya familiar bukan? Bagaimana jika dulu saya memilih profesi lain? Bagaimana jika dulu saya tidak berpisah dengan orang itu? Bagaimana jika dulu saya bertindak berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu mengubah masa kini kita menjadi museum berdebu yang penuh dengan peluang-peluang yang terlewatkan. Kita menjelajahi lorong-lorongnya, mengamati eksibisi kehidupan yang tak pernah terwujud. Namun kita lupa bahwa kehidupan nyata sedang berlangsung, persis di luar pintu museum itu. Saat ini juga, ini seperti mencoba mengemudikan mobil maju, tapi pandangan kita tak lepas dari kaca spion. Cepat atau lambat, tabrakan pasti terjadi. Lantas, apa yang ditawarkan oleh para Stoa? Mereka memberi kita penawar, praktik amor fati yang sangat kuat. Dari bahasa Latin, ini berarti cinta akan takdirmu. Dan ini bukan sekadar pasrah, ini adalah penerimaan yang aktif, penuh gairah, terhadap semua yang pernah terjadi pada Anda. Setiap kesalahan, setiap belokan yang salah, setiap bekas luka, itu semua bukan untuk dilupakan. Itulah yang menjadikan Anda seperti sekarang. Para Stoa mengajarkan, Anda tidak bisa merobek halaman-halaman dari buku kehidupan Anda.
Namun, Anda bisa menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah yang membawa Anda ke hari ini. Kesalahan umum lainnya adalah terlalu fokus pada kemunduran fisik tubuh seiring penuaan. Seiring bertambahnya usia, cermin bisa berubah dari seorang teman menjadi musuh. Kita mulai hanya melihat keriput, uban, dan jejak-jejak kelelahan di sana. Dan kita pun memulai perjuangan. Krim yang tak terhitung jumlahnya, berbagai perawatan, dan usaha mati-matian untuk memutar balik waktu. Perjuangan ini mengubah hidup menjadi perang yang penuh kecemasan melawan kodrat diri sendiri. Perang yang tidak mungkin dimenangkan. Kita mulai menyamakan diri dengan tubuh kita, dan saat tubuh melemah, kita pun merasa diri kita menjadi lebih lemah dan tak berarti. Namun, apa yang dikatakan seorang penganut stoisisme tentang hal ini? Ia melihat ke cermin yang sama, tapi melihat hal yang berbeda. Ia berkata, tubuhku ini hanyalah alat yang dipinjamkan kepadaku untuk sementara, seperti palu atau kuas seorang seniman. Seiring waktu, ia akan usang dan itu wajar, tapi aku bukanlah palu itu. Stoisisme mengajarkan kita untuk memisahkan jati diri kita dari wadah fisik. Ya, tubuh memang berubah. Namun akal budi, kemampuan berpikir, kebajikan dan karakter kita, itulah yang sungguh berarti. Dan tidak seperti tubuh, akal budi bisa terus dikembangkan dan diperkuat hingga hari terakhir kehidupan. Alih-alih sibuk menghitung keriput, kita bisa menghitung kebijaksanaan baru yang kita dapatkan. Tubuh adalah tanah liat yang seiring waktu akan retak, namun semangat adalah api di dalam diri, yang justru bisa menyala lebih terang. Ini membawa kita pada topik berikutnya, isolasi sukarela. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai sengaja mempersempit lingkaran sosial mereka. Mereka menolak undangan, jarang menghubungi teman, dan berhenti menjalin perkenalan baru. Pikiran-pikiran mulai bersarang di benak mereka. Aku tidak lagi semenarik dulu sebagai teman ngobrol. Cerita-ceritaku hanya akan membosankan kaum muda. Atau, aku sudah jadi beban. Jalan yang meski didasari niat baik agar tidak merepotkan orang lain, justru mengarah langsung pada jebakan kesepian total dan perasaan tidak berguna. Namun, para Stoa melihat hal ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, manusia adalah makhluk sosial di atas segalanya. Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti tangan, kaki, dan mata. Kewajiban kita, hakikat kita, adalah untuk bermanfaat bagi orang lain hingga akhir hayat. Bayangkan sebuah pohon tua yang perkasa. Ia mungkin tidak lagi tumbuh secepat tunas-tunas muda di sekitarnya. Kulit batangnya ditutupi lumut, dan cabang-cabangnya melengkung aneh karena dimakan waktu. Namun, justru pohon itulah yang memberikan keteduhan paling lebat bagi para musafir yang lelah. Dan di akarnya, hewan-hewan kecil menemukan perlindungan. Peran Anda di masa tua adalah menjadi pohon seperti itu. Bagikan kebijaksanaan, jadilah contoh ketenangan, jadilah pelabuhan tenang tempat orang bisa datang mencari nasihat. Isolasi adalah pengkhianatan terhadap hakikat kemanusiaan kita. Sebaliknya, melayani sesama adalah manifestasi tertingginya. Ini dia kesalahan pola pikir yang sering kita abaikan. Berhenti belajar. Banyak orang begitu memasuki masa pensiun, langsung berpikir bahwa masa belajar mereka sudah usai. Gelar sudah didapat, karier sudah mapan. Sekarang saatnya menikmati hidup dan bersantai. Di benak mereka ada keyakinan keliru bahwa otak di usia senja sudah tidak lagi seperti dulu. Daya ingat menurun, daya tangkap melambat. Akibatnya mereka berhenti menantang otak, berhenti membaca buku-buku kompleks, mempelajari hal baru, atau menguasai keterampilan baru. Otak tanpa latihan akan melemah, persis seperti otot yang tidak pernah digunakan. Dan perlahan, seseorang akan terkurung dalam dunia sempit yang hanya berisi hal-hal yang sudah ia kenal. Namun, bagi seorang stoik, sebaliknya, seluruh hidup adalah proses belajar. Mereka pasti akan menertawakan gagasan bahwa di usia tua saatnya berhenti belajar. Justru sebaliknya, justru dengan bertambahnya usia, kita mendapatkan dua hal terpenting yang dulu sangat kurang di masa muda.
waktu dan pengalaman. Akhirnya kita bisa dengan tenang dan tanpa terburu-buru menyelami hal-hal paling kompleks, membaca semua filsuf yang dulu tak sempat, mempelajari bahasa yang selalu diimpikan, menguasai alat musik. Kaum Stoik percaya bahwa tujuan utama hidup adalah menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berbudi luhur. Dan ini adalah proses yang tidak akan berakhir selama kita masih bernapas. Bagi seorang Stoik, berhenti belajar sama saja dengan secara sukarela berhenti hidup. Mari kita bicara tentang racun yang perlahan, namun pasti meracuni jiwa. Kebiasaan mengeluh. Seiring bertambahnya usia, alasan untuk mengeluh tampaknya semakin banyak. Sendi-sendi terasa sakit, anak muda mendengarkan musik aneh, harga-harga terus melambung, dan pemerintah. Ya, Anda tahu sendirilah. Tanpa disadari, seseorang berubah menjadi awan badai berjalan. Setiap pagi ia bangun dan mencari-cari apa lagi yang bisa dikeluhkan. Fokus negatif ini membakar habis semua sukacita dari kehidupan. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tetapi dijamin akan membuat sengsara baik si pengeluh itu sendiri, maupun semua orang yang terpaksa mendengarkannya. Sebagai gantinya, Stoikisme menawarkan praktik yang kuat. Fokus pada rasa syukur. Namun ini bukan sekadar pemikiran positif ala semuanya baik-baik saja. Ini adalah pilihan sadar. Setiap pagi, Seneca menyarankan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya syukuri saat ini? Dan jawabannya akan selalu ada. Karena saya terbangun, karena matahari bersinar, karena secangkir teh hangat, karena saya masih bisa berjalan, karena kenangan. Daripada meratapi apa yang sudah tidak Anda miliki, kaum Stoik mengajarkan untuk menghargai apa yang masih tersisa. Bahkan kemampuan sederhana untuk melihat matahari terbit atau mendengar kicauan burung sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Mengeluh membuat kita miskin, bahkan jika kita kaya. Sementara rasa syukur membuat kita kaya, bahkan jika kita hampir tidak memiliki apa-apa. Ada satu hal yang sangat pelik. Upaya untuk terus mengendalikan anak-anak yang sudah dewasa. Ini adalah kesalahan yang lahir dari cinta dan niat baik. Orang tua dengan segudang pengalaman hidup, sungguh-sungguh ingin melindungi anak-anak mereka dari kesalahan. Mereka terus-menerus memberi nasihat, ikut campur dalam keputusan, bahkan mengkritik pilihan pasangan atau pekerjaan mereka. Mereka berusaha mengatur hidup anak-anak seolah-olah mereka masih kecil. Hal ini justru menyebabkan konflik, rasa sakit hati, dan pada akhirnya kerenggangan hubungan. Anak-anak merasa tidak dipercaya, sementara orang tua merasa pengalaman dan nasihat mereka tidak dihargai. Seorang Stoik yang bijaksana memahami prinsip fundamental filosofinya, dikotomi kendali. Ia menyadari dengan jelas bahwa lingkup pengaruhnya hanyalah pada pikiran, perkataan, dan tindakannya sendiri. Kehidupan, keputusan, dan bahkan kesalahan orang dewasa lain, tak peduli seberapa besar cintanya, berada di luar kendalinya. Ia bisa memberikan nasihat, tapi hanya jika diminta. Ia bisa berbagi pengalamannya, namun tanpa memaksakan. Ia menerima pilihan anak-anaknya, bahkan jika ia tidak sepenuhnya setuju, karena ia memahami itu adalah jalan hidup mereka dan mereka berhak untuk menempuhnya sendiri. Ia berhenti menjadi pengontrol dan beralih menjadi penasihat yang bijaksana, seperti mercusuar yang menyinari, namun tidak berusaha mengendalikan arah kapal. Dan justru pada saat itulah ia mulai dihargai dengan tulus. Satu tantangan besar lain yang seringkali muncul adalah ketakutan akan kebosanan dan ketidakaktifan. Ini menjadi masalah besar bagi banyak orang yang memasuki masa pensiun. Sepanjang hidup mereka, segalanya terjadwal rapi, pekerjaan, tanggung jawab, dan tujuan. Lalu tiba-tiba, kekosongan melanda. Waktu luang yang melimpah ruah, namun tak tahu harus diisi dengan apa. Seseorang mulai merasa gelisah. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hiburan eksternal. Menonton televisi berjam-jam, berjalan-jalan di pusat perbelanjaan tanpa tujuan, mencari kesibukan apapun, hanya demi menghindari kebersamaan dengan dirinya sendiri.
Namun, hiburan-hiburan semacam itu cepat membosankan dan tak memberi kepuasan sejati, hanya menyisakan perasaan hampa dan tak bermakna. Seorang stoik di sisi lain menemukan sumber minat utama dari dalam dirinya sendiri. Bagi mereka, pensiun bukanlah akhir dari segala aktivitas, melainkan awal dari pekerjaan terpenting, pekerjaan mengembangkan diri. Mereka tidak takut pada keheningan dan kesendirian, justru menyambutnya. Bagi mereka, merenung, membaca, menulis jurnal, dan introspeksi diri bukanlah kebosanan, melainkan sebuah petualangan yang sangat menarik. Akhirnya, ada waktu untuk menjelajahi dunia batin, mengurai benang-benang pikiran, dan merefleksikan perjalanan hidup. Seorang stoik memahami bahwa orang yang paling menarik untuk dihabiskan waktu bersama adalah diri mereka sendiri. Dan ketika Anda menarik bagi diri sendiri, kebosanan tidak akan pernah menghampiri. Dunia luar mungkin sunyi, tetapi dunia batin justru bergejolak penuh kehidupan. Satu kesalahan umum lainnya adalah mengukur nilai diri kita dari pencapaian masa lalu. Pasti Anda sering bertemu orang-orang seperti ini. Percakapan mereka selalu berputar-putar di masa lalu. Dulu, waktu seumuran kalian, saya sudah jadi kepala departemen. Zaman dulu kami bahkan bisa membangun roket. Frasa ikonik. Dulu saya ini adalah pertanda bahwa seseorang hidup dalam bayang-bayang dirinya di masa lalu. Ia terus berpegangan pada gelar, jabatan, dan kesuksesan masa lalunya. Karena di masa kini ia merasa tidak lagi berarti. Harga dirinya sepenuhnya bergantung pada riwayat hidupnya. Dan ketika karir aktifnya usai, ia merasa seolah-olah hidupnya pun ikut berakhir. Stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang sangat berbeda. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh daftar prestasinya, melainkan oleh karakternya, di sini dan saat ini. Yang penting bukanlah siapa dirimu di masa lalu, melainkan orang seperti apa kamu hari ini. Apakah kamu baik hati, jujur, adil, berani? Ini adalah kualitas-kualitas yang tidak akan pernah pensiun. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma, selalu mengingatkan dirinya bahwa gelarnya hanyalah kulit luar, sebuah lapisan yang tidak substansial. Yang utama adalah tetap menjadi pribadi yang baik. Bagi seorang stoik, setiap hari baru adalah kesempatan untuk menunjukkan kebajikan. Tidak peduli apakah kamu sedang memimpin sebuah kekaisaran atau sekadar pergi ke toko membeli roti. Nilaimu terletak pada tindakanmu di momen saat ini, bukan pada sertifikat-sertifikat usang dari masa lalu. Berikutnya mari kita bicara tentang kecanduan kenyamanan. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita secara alami memiliki keinginan untuk mengelilingi diri dengan kenyamanan maksimal. Kita membeli kursi yang lebih empuk, menghindari aktivitas fisik, dan berusaha tidak keluar rumah saat cuaca buruk. Kita melakukan segala cara untuk menghindari ketidaknyamanan, bahkan yang paling kecil sekalipun. Namun, pengejaran kenyamanan ini ibarat pedang bermata dua. Perlahan-lahan, hal itu membuat kita menjadi rapuh, manja, dan lemah. Tubuh dan jiwa kita menjadi tidak terbiasa dengan tantangan apapun. Dan ketika hidup, mau tidak mau, menghadapkan kita pada kesulitan nyata, seperti sakit atau kehilangan, kita menjadi sama sekali tidak siap menghadapinya. Para stoik justru mempraktikkan hal yang berlawanan, ketidaknyamanan sukarela. Mereka dengan sengaja dan secara teratur menciptakan kesulitan-kesulitan kecil bagi diri mereka sendiri. Seneca, salah satu orang terkaya di Roma, secara berkala tidur di lantai yang keras, makan makanan paling sederhana, dan mengenakan pakaian usang. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan tidak membutuhkan banyak hal. Juga untuk menempa jiwanya, dan agar ketika kekurangan atau kesulitan nyata datang, ia tidak terkejut atau lengah. Ini ibarat imunisasi. Dosis kecil ketidaknyamanan hari ini membuat Anda jauh lebih tangguh menghadapi masalah besar di masa depan. Berjalan di cuaca sejuk, menolak hidangan penutup, atau mandi air dingin.
Kemenangan-kemenangan kecil atas kemanjaan ini membangun benteng semangat yang tak tergoyahkan. Ini adalah kebiasaan berpikir yang menyesatkan, yang seringkali menguat seiring bertambahnya usia. Keyakinan bahwa pandangannya adalah kebenaran mutlak. Seseorang yang telah menjalani hidup panjang dan mengumpulkan segudang pengalaman, mulai merasa bahwa ia telah memahami segalanya tentang dunia ini. Tahun-tahun kehidupannya berubah menjadi perisai tak tertembus, yang tidak bisa ditembus oleh ide baru apapun, atau sudut pandang orang lain. Ia berhenti mendengarkan dan hanya mulai menggurui. Setiap perdebatan ia anggap bukan sebagai kesempatan untuk belajar hal baru, melainkan sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Orang seperti itu berhenti berkembang dan secara mental menjadi kaku, berubah menjadi monumen hidup bagi dirinya sendiri. Namun seorang stoik selalu menjadi murid, bahkan jika usianya 100 tahun. Ia mengingat kata-kata terkenal Sokrates. Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Bagi seorang stoik, kebijaksanaan adalah, terutama, kesadaran akan betapa tak terbatasnya ketidaktahuan diri. Ia memahami bahwa pengalamannya, sebesar apapun itu, hanyalah setetes air di lautan pengetahuan. Oleh karena itu, ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ia mengajukan pertanyaan, bukan memberikan jawaban siap pakai. Ia dengan minat yang tulus mencoba memahami sudut pandang orang lain, bahkan jika itu tampak sepenuhnya salah baginya. Ia tahu bahwa saat ia memutuskan ia tahu segalanya, perkembangan intelektualnya berhenti selamanya. Dan kesalahan ke-10 yang terakhir yang akan kita bicarakan hari ini adalah melupakan kematian. Mungkin terdengar menyeramkan, tapi mari kita dalami. Dalam budaya kita sudah menjadi kebiasaan untuk menghindari pikiran tentang kematian. Kita bertindak seolah-olah kita akan hidup selamanya. Kita menunda-nunda percakapan penting. Kita berkata pada diri sendiri, aku akan minta maaf besok. Aku akan bilang aku cinta kamu minggu depan. Aku akan mulai benar-benar hidup nanti, setelah pensiun. Kita hidup dalam ilusi nanti yang tak berujung, yang mungkin tidak akan pernah datang. Penipuan diri ini merampas urgensi, nilai penting, dan makna dari masa kini kita. Kaum Stoa sebaliknya mempraktikkan memento mori, yang berarti ingatlah akan kematian. Mereka tidak melakukannya untuk tenggelam dalam kesedihan atau putus asa. Bagi mereka, ini adalah alat paling ampuh untuk menjalani hidup yang bersemangat dan bermakna. Pengingat akan keterbatasan waktu bagi mereka ibarat alarm yang berdering dan berseru, "Bangun! Hiduplah sekarang!" Ketika kamu ingat bahwa setiap hari bisa menjadi yang terakhir, kamu berhenti menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal sepele, dendam, dan ketakutan. Kamu mulai menghargai setiap momen. Kamu mengucapkan kata-kata penting hari ini. Kamu melakukan apa yang benar-benar penting hari ini. Bagi kaum Stoa, pikiran tentang kematian bukanlah alasan untuk takut, melainkan dorongan terhebat untuk menjalani hidup dengan penuh, berbudi luhur, dan bahagia. Saat ini juga. Dan disinilah inti dari pandangan Stoik tentang penuaan. Bukan salah satu kesalahan yang sudah disebut tadi. Kesalahan terbesar adalah menganggap usia tua hanya sebagai masa kehilangan. Masa di mana kamu merasa kehilangan masa muda, kesehatan, dan berbagai kesempatan. Padahal Stoikisme justru mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai waktu pembebasan. Coba renungkan, Anda terbebas dari keharusan membuktikan apapun kepada siapapun. Terbebas dari hiruk-pikuk mengejar karier, dari tekanan opini orang lain, dan dari berbagai keinginan yang sering membuat resah di masa muda. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Anda punya kesempatan untuk fokus bukan pada memiliki, melainkan pada menjadi. Menjadi pribadi yang bijaksana, tenang, dan berbudi luhur. Inilah esensi kebebasan sejati yang selalu dibicarakan para filsuf. Masa tua mungkin mengambil hal-hal eksternal dari kita, tapi itu justru memberi ruang bagi kita untuk akhirnya menemukan kekayaan batin. Jadi, ke-10 kesalahan ini sebenarnya bermuara pada satu hal pokok. Kita justru melawan kodrat alami, alih-alih hidup selaras dengannya.
kita berusaha menghentikan aliran sungai waktu. Padahal seharusnya kita belajar mengemudikan perahu kita dengan bijak. Stoikisme memang tidak menjanjikan kita awet muda selamanya, tapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, martabat dan makna di setiap fase kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika gagasan-gagasan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan pembahasan baru tentang ide-ide filosofis yang tak lekang oleh waktu. Nah, sekarang giliran Anda. Dari sekian banyak kesalahan yang dibahas, mana yang paling relevan dengan kehidupan modern menurut Anda? Atau mungkin Anda punya pandangan lain, atau ada kesalahan yang belum kami sebutkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.